Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tidak hanya memberikan pengetahuan seputar akademik bagi mahasiswanya, namun juga mengasah soft skill yang dimiliki oleh mahasiswanya. Nah, di era globalisasi seperti saat ini, kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dirasa sangat penting dilakukan, terutama bagi generasi muda. Menyadari hal itu, Undiksa membentuk suatu wadah atau ruang bagi mahasiswanya berupa unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang diberi nama Hubungan Internasional dan Budaya Mancanegara. Nah, untuk mengetahui salah satu UKM baru yang sudah dimiliki oleh Undiksa, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang perwakilan dari UKM tersebut, yaitu ada Pande Eka Putri Pratnyani atau yang biasa kita panggil Uti ya. Halo, dan juga Kadek Dira Priyani atau kita biasa panggilnya Dira. Halo Dira, Uti. Halo. Oke, apa kabar hari ini? Baik banget ya Dira ya, senang sekali rasanya juga dan berterima kasih juga karena sudah bisa diundang ya Dira ya. Suatu kehormatan bagi suatu kita kehormatan. Oke, kita juga suatu kehormatan bisa diterima ya ajakan kita untuk dialog ini, karena pasti banyak dari mahasiswa Undiksa yang pengen tahu nih ya tentang UKM Hubungan Internasional dan Budaya Mancanegara. Nah, untuk yang awalnya Uti ini kan katanya ketua UKM-nya ya? Iya. Oke, pastinya untuk penjelasan pertama terkait apa sih sebenarnya UKM Hubungan Internasional dan Budaya Mancanegara ini seperti apa? Silakan. Oke, jadi izin jawab ya Kak ya. Nah, jadi untuk teman-teman dan semuanya yang nonton ya, jadi UKM kita ini atau UKM Hubungan Internasional dan Budaya Mancanegara atau kita sering singkat sebagai UKM HIKM nih Kak ya. HIKM. Ya, HIKM. Nah, ini merupakan suatu UKM yang baru banget dibentuk Kak ya, bukan hitungan 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun itu bukan Kak. Tapi ini bahkan baru dibentuk di bulan Juli lalu nih Kak. Oke. Iya, tepatnya di tanggal 28 Juli tahun 2022. Nah, kami sendiri itu berada langsung di bawah naungan BKK Kak, atau Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa. Nah, jadi tupoksi kami gitu Kak ya, kami nantinya akan membantu program internasionalisasi di Undiksa sendiri Kak. Ya, jadi seperti yang kakak ketahui ya, Undiksa kan saat ini tengah gencar-gencarnya nih Kak ya untuk menyukseskan program internationalization at home ya. Dimana kalau mungkin dulu kan kegiatan internasional kita kayak PPL di luar negeri, makan di luar negeri gitu. Sekarang kita yang mendatangkan mahasiswa internasional ke Undiksa gitu. Oke. Ya, nah jadi tugasnya UKM HKM ya menjalin kerjasama dengan mahasiswa tersebut gitu Kak. Jadi nanti kita yang akan membantu mereka selama menjalani kuliah di Undiksa gitu. Kita juga nantinya akan memperkenalkan kebudayaan mancanegara kepada mahasiswa Undiksa yang lain seperti itu Kak. Oke, jadi itu gambaran kurang lebihnya ya terkait adanya UKM HIKM ternyata Ya, singkatannya. HIKM. Oke lah. Nah, kalau boleh tahu kira-kira menurut Uti sendiri dan juga nanti mungkin Tia mau minta pendapatnya Dira, apa dasar atau alasan dari dibentuknya UKM HIKM ini sendiri? Karena kan mungkin bisa aja dari BKK-nya langsung, mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Kenapa harus dibuatkan UKM gitu? Oke, Uti dulu jawab. Ya, Oke, boleh. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Kak ya, kami di sini adalah agent of change-nya nih ya. Jadi kami adalah pihak yang akan membantu BKK untuk menyukseskan program internasionalisasi ini gitu. Nah, jadi yang akan terjun nanti kan mahasiswanya begitu Kak ya. Tapi kalau nanti hanya atasan yang berhubungan dengan mahasiswa tentu tidak relevan Kak ya. Karena kan biasanya teman dengan teman itu lebih klop, lebih nyambung gitu Kak ya. Nah, jadi disinilah kami perannya gitu Kak ya untuk membantu juga menyukseskan kegiatan ini gitu. Nah, dari pengalaman juga, jadi perlu teman-teman ketahui juga dan kakak juga ya, jadi Undiksa juga sudah ada nih Kak, mahasiswa dari Timor Leste nih. Iya, jadi di sana kami juga membantu mereka gitu Kak. Nah, mungkin juga Dira bisa menceritakan nih, gimana pengalamannya dalam membantu mahasiswa Timor Leste itu. Oke, silakan Dira. Baik,
Terima kasih Kak Uti, izin sharing pengalaman saya tentang mahasiswa Timur Leste yang baru datang ke Undiksa. Jadi mereka mahasiswa yang mendapatkan scholarship atau beasiswa untuk berkuliah di Undiksa selama 4 tahun atau hingga lulus. Jadi kebetulan mereka itu tinggalnya stay-nya itu di Edutel atau Educational Hotel Undiksa. Nah kebetulan saya juga di sana, jadi kita tetanggaan gitu. Ya, jadi setiap hari atau mereka butuh sesuatu. Nah karena saya juga di UKM HIKM dan kita juga berkewajiban menolong mereka, jadi saya sangat mudah menolong mereka di sana. Gitu. Jadi hubungan kita sangat dekat dengan mahasiswa Timur Leste, terutama saya. Pengalaman kemarin saya membantu mereka untuk mengecilkan ukuran jas gitu ke tempat jahit karena mereka belum tahu di mana di sini tempat untuk mengecilkan pakaian gitu. Nah menyinggung hal itu mungkin tadi karena nyinggung bantu untuk menunjukkan tempat untuk ngecilin jas gitu ya. Nah selain hal itu sebenarnya bantuan-bantuan seperti apa yang kalian berikan kepada mahasiswa luar negeri yang kuliah di Undiksa ini? Siapa? Dira, Uti, yuk. Nah jadi selain bantuan itu kami juga sempat membantu ke proses pembuatan KRS atau penyusunan KRS-nya gitu. Jadi kami akan menghubungkan mereka dengan pihak-pihak fakultas, terus juga UPTTIK, lalu juga ke PA-nya masing-masing di Raya itu kami juga yang membantu seperti itu. Jadi istilahnya seperti memberi tutorial lah kepada mereka. Nah, selain misi-misi di dunia perkuliahan, nantinya kami di UKM HIKM juga memiliki misi untuk memperkenalkan budaya gitu. Nah, jadi di Undiksa sendiri kan itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Raya. Jadi makanya di UKM HIKM itu ada beberapa divisinya, Kak. Jadi kalau Dira sendiri ini adalah koordinator divisi di bidang Cina dan Taiwan, terus ada juga Korea Selatan, Timur Leste, Filipina, Prancis dan Jepang itu juga ada, Kak. Nah, jadi nantinya di sana kami juga sebagai agen yang akan memperkenalkan budaya-budaya internasional tersebut gitu. Nanti mungkin kami akan membuat konten juga, Kak. Ya, jadi Timur Leste kami mungkin akan membuat perkenalan, oh jadi seperti inilah budaya Timur Leste. Nah, mungkin nanti untuk kebudayaan Jepang seperti apa, nanti kami juga akan menjadi penyalur atau yang memperkenalkan agar mahasiswa Undiksa itu juga tertarik untuk mengikuti berbagai kegiatan yang berbau internasional seperti itu, Kak. Nah tadi menarik sekali ya disebutkan bahwa selain untuk menjalin hubungan internasional dengan mahasiswa dari luar yang kuliah di Undiksa, juga ada perkenalan budayanya kepada mahasiswa dari luar itu sendiri ataupun mungkin kepada mahasiswa Undiksa yang bergabung di UKM tersebut seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kegiatan yang kalian lakukan itu apa aja sih? Mungkin teman-teman sahabat Undiksa di luar sana pengen tahu ya, apa aja sih kegiatan yang dilakukan dalam UKM ini? Kalau UKM yang lain misalnya UKM sepak bola udah jelas ya, pastinya main sepak bola dong mereka. Kalau UKM kalian nih kegiatannya apa saja yang dilakukan? Wah jadi tentunya karena kita adalah UKM yang baru di Raya, jadi ini kita sudah ada rancangan-rancangan program nih, Kak ya. Nah jadi untuk kedepannya tentu saja kegiatan kita adalah hal-hal yang berbau internasional gitu di Raya, yang berbau mancanegara. Jadi untuk yang paling dekat, saat ini kita akan melaksanakan diklat, Kak, atau pendidikan pelatihan, atau istilahnya itu seperti pelantikan untuk calon anggota baru. Nah, jadi ini buat adik-adik maba ya. Iya, jadi itu kira-kira akan dilaksanakan di bulan Oktober, seperti itu. Nah, terus kami juga akan ada perkenalan budaya gitu ya, atau outing kepada mahasiswa internasional. Nah, jadi selain kita memperkenalkan budaya mereka, nanti kita juga dari Undiksa akan memperkenalkan kebudayaan Indonesia gitu. Mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan UKM lainnya, mungkin UKM Kesda ya, kita bisa kerjasama ya dalam memperkenalkan budaya-budaya Bali kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang berkuliah di sini. Nah, terus akan ada penyambutan juga, penyambutan mahasiswa asing itu sudah ya di Raya, sudah kita lalui, itu tepatnya di gedung seminar umum waktu itu, Kak. Ya, nah selain program-program itu nanti juga akan ada seminar-seminar gitu, Kak ya, tentang mungkin bagaimana sih peluang kuliah di luar negeri, pengalaman di luar negeri gitu, Kak ya, terus tentang gini juga sih, culture ya, kayak cultural differences, perbedaan kebudayaan. Nanti mungkin juga akan ada bedah-bedah film internasional, jadi dan juga ada pengalaman-pengalaman budaya, Kak ya, mungkin Edira maksudnya. Jadi keterusan nih manggil Kaknya. Ya mungkin nanti kan yang dari Jepang kan ada kebudayaan membuat origami gitu. Nah nanti ini mungkin kita bisa buatkan workshopnya. Terus mungkin kalau dari Korea mungkin ada membuat
makanan-makanan tradisionalnya itu kita bisa buatkan juga Kak. Jadi itu sejauh ini rancangan kami. Jadi ditunggu saja ya teman-teman ya pelaksanaannya. Mungkin Dira mau menambahkan, Dira? Ya, izin menambahkan kegiatan yang lagi satu, mungkin tadi terlewat atau belum disampaikan ya. Kita juga ada nanti yang namanya seperti pelatihan international etika, yaitu international etiquette. Ya, etiquette. Jadi karena ini berhubungan dengan internasional, tentu kita harus menghormati etika-etika internasional itu sendiri. Karena kita tidak lagi berhubungan dengan sesama orang Indonesia gitu. Jadi ini mengglobal. Jadi sifatnya etika-etika global apa itu kita harus mengetahuinya. Seperti contohnya kita itu harus tepat waktu. Kemudian bagaimana culture di negara-negara yang berbeda itu, misalnya kalau Jepang itu bagaimana salam mereka, terus hal-hal yang mereka anggap itu kurang sopan. Jadi kita belajar mengenai hal itu juga di sini. Oke, jadi berbaur lah ya, saling berbagi dan bertukar budaya, biar mereka tahu budaya kita juga tahu budaya mereka. Karena benar banget yang disampaikan oleh Dira tadi, itu hal yang sangat penting untuk etika ya. Karena bagi kita jabat tangan itu adalah hal yang paling sopan di Indonesia, tapi belum tentu di negara yang lain itu menganggap kalau itu sopan. Iya, benar. Oke. Nah, kalau hal-hal seperti itu, kalau boleh tahu, kalian dapat referensinya atau belajarnya nanti dari mana nih? Kalau boleh tahu, untuk masalah untuk berbagi tentang etika dan segala macamnya itu. Nah, jadi untuk international etiquette kita juga sudah ada pembimbing langsung dari Pak Windu ya. Nah, jadi untuk teman-teman kakak juga, jadi pembina dari UKM HIKM itu adalah Pak Windu Kesiman ya, salah satu dosen di Undiksa. Nah, Pak Windu juga salah satu penggagas nih Kak yang punya ide, beliau yang memiliki ide untuk menggagas terbentuknya UKM HIKM begitu. Jadi Pak Windu juga sudah sempat menyinggung ya, di grup juga Pak Windu selalu mengarahkan kami untuk selalu bertindak sesuai international etiquette yang ada begitu Kak. Jadi diusahakan dalam menggunakan bahasa yang sopan begitu Kak, dan mungkin juga tidak terkesan rude atau menyeleweng gitu Kak. Jadi nanti Pak Windu sendiri, dan mungkin di Diktat juga akan ada workshop ya dari Pak Windu ya di Raya seperti itu Kak. Oke, jadi sudah ada pembinanya gitu ya, biar tidak sahabat Undiksa nanti berpikir jangan-jangan mereka ngide-ngide sendiri nih ngasih tahu etikanya gitu ya Pak Tony. Tenang saja, sudah ada di bawah pengawasan dari pembina mereka sendiri. Oke, nah tadi kan juga disinggung oleh Uti berkaitan dengan kalian dalam waktu dekat akan mengadakan diklat atau bisa dibilang pelantikan lah untuk para calon anggota UKM HIKM ini sendiri. Kalau boleh tahu sudah ada berapa orang yang melamar? Spill nggak ya? Iya, nah jadi kalau pendaftarnya sendiri itu sudah ada 200-an lebih orang Kak. Iya, jadi sudah ada, dan itu ternyata melebihi ekspektasi kami gitu ya di Raya. Nah jadi kan kita UKM baru Kak ya, kayak kami kira kayaknya nggak ada yang daftar, dan mungkin kayak 50 aja nggak apa-apa gitu. Oh ternyata membludak, melebihi ekspektasi kami. Ternyata kami mendapatkan pendaftar itu lebih dari 200, dan itu juga pendaftarnya bukan hanya dari semester 1 saja, melainkan ada yang dari semester 3 dan ada juga yang dari semester 5. Dan kami kan terakhir menutup pendaftaran itu kira-kira tanggal 28 Agustus ya. Nah setelah ditutup pun ternyata masih ada yang ingin berminat Kak ya. Cuman kami mohon maaf dulu ya. Nah jadi kami seperti itu ya. Mungkin tahun depan ya untuk teman-teman yang belum berkesempatan, mungkin kita bisa kumpul ya, kita bisa gabung lagi tahun depan seperti itu. Oke, luar biasa ya, hampir 200-an untuk suatu UKM yang baru terbentuk. Tapi pasti banyak juga sahabat Undiksa di luar sana yang berpikir, karena ini ada hubungannya tentang internasional, apakah orang-orang yang bergabung di dalamnya ini adalah mahasiswa yang berasal dari mungkin prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Jepang saja, seperti itu, atau calon anggota UKM kalian itu dari berbagai jurusanan juga prodi? Oke, nah jadi mungkin teman-teman di sini juga banyak yang berpikiran seperti itu, yang mindsetnya ini hubungan internasional, kayaknya harus bisa bahasa Inggris ya, dan banyak juga ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi tenang saja, di UKM HIKM ini itu kita semua berbaur di Raya. Ada yang dari bahasa Inggris, manajemen, FK, pokoknya semua fakultas kita di Raya. Nggak ada kok sekalipun tindakan diskriminasi ataupun membeda-bedakan gitu. Dan mungkin teman-teman juga ada yang takut gitu ya, kayaknya kalau aku nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa masuk deh gitu ya. Dan ini juga banyak ditanyakan di Raya sama adik-adiknya, kayak Kak aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa ya joinnya. Nah jadi itu tenang saja, karena di sini kita sama-sama belajar seperti itu ya.
kita pun juga awalnya kan nggak bisa juga ya Diraya, tapi Iya, kita di benar. sini sama-sama belajar seperti itu. Karena nantinya kita juga selain mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mahasiswa asing, tentunya kan kita juga bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita di sana seperti itu. Jadi jangan takut karena di sini kita akan sama-sama belajar. Nah, kalau dari Dira sendiri gimana nih? Betul sekali apa yang dikatakan Kak Uti barusan ya. Jadi jangan takut untuk join atau gabung di UKM HI walaupun namanya hubungan internasional dan kebudayaan mancanegara. Jangan takut duluan begitu. Dan dari pembina kita sendiri juga Pak Windu bahkan menyarankan agar mahasiswa yang bergabung di UKM kita itu tidak hanya dari FBS begitu. Dari seluruh fakultas diharapkan bisa gabung, bahkan FOK. Kenapa tidak begitu? Benar. Jadi kita sangat membuka untuk semua mahasiswa dari berbagai fakultas untuk bergabung di UKM kita. Iya, tapi sayang sekali pendaftaran untuk calon anggotanya di tahun ini sudah ditutup. Iya. Mungkin di tahun berikutnya kalian bisa coba-coba ya untuk yang pengen tahu juga seputar kegiatan yang dilakukan oleh UKM HIKM ini sendiri. Nah, karena tadi disampaikan peminatnya sangat banyak, pastinya para calon anggota UKM ini melihat ada kelebihan dong yang dimiliki oleh UKM yang kalian miliki ini. Oke, mungkin dari tadi Uti ya, sekarang Tias mau nanya Dira. Kira-kira menurut Dira sendiri kelebihan apa yang UKM HIKM ini miliki sehingga banyak mahasiswa yang berminat untuk bergabung? Pertama, kemungkinan besar menurut saya kelebihannya itu karena dari nama kita tadi, hubungan internasional dan kebudayaan mancanegara. Jadi mahasiswa itu tertarik, tanda kutip, wow, tentang hubungan internasional. Jadi mahasiswa yang tertarik itu pasti kita akan melakukan sesuatu tentang internasionalisasi seperti kebudayaan-kebudayaan dari luar, tentu kebudayaan dari kita sendiri. Selain itu, kenapa juga ini sangat diminati? Karena banyak anak-anak muda sekarang, terutama mahasiswa Undiksa yang menyukai kebudayaan-kebudayaan luar. Itu menjadi salah satu kelebihan kita juga. Seperti kebudayaan Korea, sangat digandrungi oleh anak-anak muda sekarang, K-pop, lalu apalagi ada mungkin Jepang, orang yang suka nonton anime Jepang begitu. Jadi itu merupakan suatu kelebihan dari UKM kita, karena kita menawarkan hal tersebut kepada mereka, belajar tentang kebudayaan luar, terutama Korea dan Jepang itu. Oke. Nah, kalau dari Uti sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau dari saya sendiri yang pertama kita bisa dapat kesempatan untuk bertemu dengan mahasiswa asing ya. Jadi bertemu dengan mahasiswa yang biasa, maksud saya yang Indonesia itu kan sudah biasa. Tapi kalau bergabung dengan UKM HIKM, kita bisa memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa asing gitu. Nah, setelah bertemu dengan mahasiswa asing, tentunya kita bisa menerapkan kemampuan berbahasa Inggris kita seperti itu. Karena yang namanya kita berkomunikasi secara internasional tentu menggunakan bahasa universal ya, atau bahasa Inggris. Jadi di sana nih kita bisa menerapkan kemampuan kita, istilahnya langsung praktis gitu sama mahasiswa asingnya gitu. Nah, selain itu kita juga berkesempatan untuk mengetahui budaya-budaya luar ya. Jadi mungkin nanti teman-teman ada yang mau keluar negeri gitu atau mau studi keluar negeri. Nah, jadi itu kalau kita sudah tahu kebudayaan suatu negara, jadinya kita nggak culture shock lagi gitu ya kalau ke sana gitu. Jadi itu kesempatannya. Dan satu lagi sih Kak, jadi di program kalau kita bergabung dengan UKM HIKM itu kan kita menjadi suatu agent of change-nya ya dari program internasionalisasi ini. Nah, jadi kita juga berpeluang besar nih untuk tahu duluan istilahnya program-program internasional apa aja nih yang sedang dilaksanakan di Uniksa gitu. Mungkin ada PPL luar negeri, PKL luar negeri, magang luar negeri, dan mungkin kita bisa jadi yang pertama tahu gitu nih Kak. Iya, jadi seperti itu. Lebih duluan tahu infonya, jadi peluang untuk bisa joinnya itu lebih besar gitu ya. Tapi bukan berarti terjamin akan 100% langsung keterima, bukan juga gitu ya. Hanya kelebihannya, keunggulan mereka yang bergabung ini lebih dulu tahu informasinya. Masalah nanti apakah keterima atau tidak itu kan kembali ya. Biar tidak salah paham nih sahabat Uniksa di luar sana. Oke. Nah, sejauh ini mungkin kalau boleh tahu manfaat yang sudah Uti dan Dira rasakan sendiri setelah mengikuti atau bergabung dengan UKM HIKM ini sendiri apa? Oke. Dira dulu deh kalau gitu. Oke, kalau pengalaman saya sendiri, manfaat yang saya dapatkan selama bergabung di UKM HIKM ini, yang pertama tentu saja
ini pengalaman luar biasa bagi saya bertemu dengan mahasiswa luar atau asing. Baru-baru sekali kemarin saya bertemu dengan mahasiswa Jepang yang sedang melakukan student exchange di Undiksa dan juga di UPI selama 10 hari. Jadi saya berkesempatan mengobrol dengan mereka, lalu melakukan kegiatan seperti cooking class dan lain-lain sebagainya. Saya mengenal mereka, kemudian juga saling bertukar kebudayaan, begitu bagaimana kita itu satu sama lain, budayanya di Indonesia itu seperti ini, kalau mereka itu seperti itu. Kemudian itu bahasa Inggris saya semakin meningkat karena saya menggunakannya langsung, terutama ke orang lain gitu. Kalau saya di Undiksa atau belajar di kelas kan mungkin pasif ya. Dan teman saya pun orang Indonesia, tapi ketika saya di UKM HIKM ini, saya langsung ngobrol atau berbicara kepada orang luar itu, jadi rasa percaya diri saya itu berbeda jadinya, lebih meningkat jadinya begitu, karena langsung ke orang asing. Kemudian manfaat yang ketiga, saya juga belajar tentang etika tadi. Ketika bertemu dengan orang luar negeri, bagaimana cara saya bersikap kepada mereka, kan tentu saja berbeda. Mungkin orang Indonesia kita bicara langsung gitu, deep conversation itu biasa ya, nggak kenapa baru kenal. Tapi kalau orang luar negeri, terutama Jepang, mungkin saja mereka itu kalau belum kenal, kayak menjaga jarak gitu, nggak sih? Jadi jadinya saya tahu dari bergabung di UKM ini. Itu sih kalau dari saya. Banyak sekali sebenarnya. Kalau Uti sendiri apa saja? Kalau dari saya sendiri kurang lebih sama kayak Dira ya. Karena yang pertama, setelah bergabung dengan UKM HIKM, peluang saya untuk bertemu dengan orang-orang dari luar negeri itu semakin besar gitu ya. Jadi seperti yang dikatakan Dira, bertemu dengan mahasiswa dari Timor Leste, dari Jepang, itu kan suatu hal yang mungkin kayak rare moment gitu, kayak mungkin terjadinya tuh setahun sekali atau gitu ya, once in a lifetime gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga merasa setelah saya bergabung, itu saya kemampuan berbicara saya tuh lebih meningkat, istilahnya lebih nyaman saja, confident gitu kayak dalam berbicara dengan orang-orang gitu di depan umum lah istilahnya. Nah, lalu yang ketiga, saya di sini juga setelah bergabung, saya lebih menghargai yang namanya keberagaman gitu ya. Jadi selama ini mungkin kan kita hidup di Indonesia, apalagi di Bali gitu utamanya, mungkin kita hanya hidup dengan masyarakat yang homogen ya, istilahnya Bali aja gitu. Tapi setelah bergabung dengan UKM HIKM, saya juga jadi memiliki pandangan yang luas terhadap dunia, bahwa ternyata setiap orang di dunia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki kebudayaan dan kultur yang berbeda-beda. Jadi itu yang patut kita hargai, dan cara menghargainya itu seperti yang disampaikan Dira tadi, dengan menerapkan international etiquette yang baik. Nah, mungkin satu lagi sih Kak, jadi karena kami di sini kan UKM baru gitu ya Dira ya, jadi orang-orang yang bergabung, pengurus-pengurus yang benar-benar pertama bergabung di sini itu adalah orang-orang yang benar-benar berkomitmen, istilahnya benar-benar mau berjuang bersama. Jadi itu yang saya hargai, seperti itu. Jadi ketika saya dipertemukan dengan mereka dan kita bekerja bersama, saya merasakan bahwa ternyata mereka adalah benar-benar orang yang ingin berjuang bersama. Itulah yang saya hargai dari UKM ini, karena kita istilahnya adalah perintis gitu, kayak kita yang menentukan apakah UKM ini akan bisa dikenal nantinya atau tidak. Itu kita yang menentukan. Jadi sini saya ingin mengapresiasi, dan saya juga sangat menghargai keberadaan teman-teman yang sebagai pengurus pertama di UKM HIKM ini, seperti itu. Dan manfaat yang mungkin saya sendiri juga sudah melihat dari kedua orang ini ya, dari Uti dan juga Dira, itu adalah kemampuan komunikasi mereka yang sangat baik. Pastinya di sana kan karena kalian harus bertemu dengan orang-orang dari luar gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah banyak ngomongin terkait dengan UKM kalian. Kalau dari Uti dan Dira sendiri, bagaimana melihat di era modern seperti sekarang yang membuka peluang kita untuk menjalin hubungan internasional lebih mudah gitu ya. Seberapa penting sih untuk kita mampu atau bisa untuk menjalin hubungan internasional dengan orang dari luar? Dira dulu. Oke, kalau dari saya sendiri sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena sekarang batas itu sudah tidak ada. Walaupun sekarang Anda bekerja di Indonesia,
maksudnya diri Anda berada di Indonesia, tapi Anda bisa bekerja di luar negeri, di perusahaan, Amerika, iya. entah di Filipina, di Korea, itu bisa. Dan kuncinya apa? Satu, kalian harus menginternasionalisasi diri sendiri. Dengan apa? Yang pertama, tentu saja kalian harus bisa menggunakan bahasa internasional yang sudah disepakati oleh seluruh dunia, yaitu bahasa Inggris. Kemudian, kenapa juga sangat penting? Hal ini juga akan membuat kalian itu tidak hanya berada di istilahnya itu kata dalam tempurung, hanya di sini saja. Dengan kalian membuka diri, open minded, secara terbuka, kalian akan mengenal dunia. Bagaimana dunia itu? Pikiran kalian lebih terbuka, lebih mengetahui segala hal di dunia ini apa saja. Tentu saja yang baiknya ya. Pak, saya pernah mendengar Pak Windu berkata seperti ini. Orang-orang yang berada di UKM HIKM itu adalah orang yang pikirannya terbuka, open minded terhadap hal-hal yang positif, kebudayaan positif dari luar. Bukan berarti kita di UKM HIKM ini belajar kebudayaan luar, berarti kita meninggalkan kebudayaan sendiri. Bukan seperti itu. Kita mempelajari kebudayaan luar, hal-hal positifnya kita gunakan untuk demi mengembangkan diri kita ke arah yang lebih baik, begitu, menjadi manusia yang berkualitas. Dan ini juga selaras dengan tujuan dari Presiden Jokowi. Tujuannya itu ya SDM yang berkualitas. Dengan kita melengkapi diri dengan kebudayaan diri sendiri, kebudayaan kita dari Indonesia, kemudian juga mempelajari kebudayaan yang positif, nilai-nilai positif dari kebudayaan asing, kita akan dapat menjadi manusia SDM Indonesia yang sangat berkualitas dan sangat dihargai oleh internasional. Iya, berdaya saing dan unggul pastinya. Betul sekali. Dari Uti sendiri bagaimana? Ya, jadi saya juga sepakat ya dengan Dira bahwa mempelajari hubungan internasional itu bisa membuka kesempatan yang lebih banyak bagi kita, dan itu sangat penting sekali. Jadi kita juga bisa membuka relasi gitu ya Dira ya. Mungkin kalau sekarang kita kesempatannya di Indonesia saja, tapi ketika kita sudah berteman dengan orang-orang dari Timor Leste, dari Prancis, dari Jepang, dari Cina, mungkin kita juga bisa mengetahui lowongan-lowongan kerja apa aja yang ada di sana, seperti itu. Dan benar sekali, saya sependapat dengan poin dari Dira bahwa kita bisa menjadi open minded gitu ya Dira ya. Nah, mungkin kalau kultur di sini kita hanya diarahkan untuk percaya pada satu hal saja gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengenal, sudah berelasi dengan orang-orang dari negara lain, itu kita bisa membuka pikiran kita, wawasan kita menjadi lebih luas, dan kita juga bisa menambah pandangan kita gitu ya terhadap dunia, seperti itu Kak. Oke, jadi makanya untuk bisa menjalin hubungan internasional kita tidak bisa lepas dari kebudayaan dari negara yang bersangkutan juga. Makanya itu juga pentingnya kita mengetahui budaya-budaya dari setiap negara, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Oke, luar biasa. Mungkin terakhir nih, harapan yang dimiliki oleh Uti dan Dira kepada para calon anggota UKM HIKM yang akan bergabung, yang sebentar lagi akan dilantik apa? Silahkan. Oke, silakan Uti dulu. Oke, kalau dari saya sendiri harapannya semoga teman-teman yang nantinya akan bergabung, yang akan dilantik gitu ya di UKM HIKM, itu bisa berjuang bareng-bareng lah istilahnya ya, mengingat kita adalah UKM yang benar-benar baru dirintis, jadi segala sesuatunya itu harus dikerjakan dari awal. Mungkin kalau di UKM lain kan kalau Raker sudah ada dokumen-dokumen terdahulu gitu, terus kalau program kerja yang lain itu sudah ada kakak tingkat yang bisa ditanyakan seperti itu. Tapi kalau di UKM HIKM kita benar-benar merancang, mendesain, mengerjakan, mengevaluasi semuanya itu dari awal, dari benar-benar awal sekali. Nah, jadi harapannya semoga teman-teman bisa ikut berjuang bareng gitu sama kami, dan ikut juga menyukseskan program internasionalisasi di Unisa itu sendiri, karena nantinya kita akan bertemu dengan banyak mahasiswa asing. Kita juga akan terus serta untuk mengenalkan kebudayaan-kebudayaan mancanegara ke mahasiswa Undiksa, dan juga memperkenalkan kebudayaan Indonesia khususnya Bali ke mahasiswa asing. Jadi harapannya semangat dan kita harus berkontribusi sama-sama. Oke, silakan Dira. Kalau dari saya sendiri, harapan saya kepada mahasiswa Undiksa yang akan bergabung di UKM HIKM, yaitu semoga kalian dapat menjadi
mahasiswa yang saya bilang tadi itu open minded setelah di sini, menghargai kebudayaan luar itu, mengambil nilai-nilai positifnya, tetapi jangan lupa juga untuk membanggakan budaya diri sendiri. Oke, nah UKM HIKM ini punya gini ya, slogan apa-apa? Jargon, ya, jargonnya apa? Jadi kalau misalkan saya bilang UKM HIKM, teman-teman dan kakak juga bisa jawab Undiksa for the world gitu. Oke, Undiksa for the world. Iya, salam harmoni ya, Undiksa for the world. Oke, mungkin kita bisa jargon bareng-bareng. Oh iya, boleh. Teman-teman yang di rumah juga kalau mau ikutan boleh ya. Oke, saya pimpin Kak ya. UKM HIKM, Undiksa for the world. Oke, terima kasih banyak Uti dan juga Dira atas kehadirannya. Senang sekali bisa berbagi dengan kalian ya akan pentingnya menjalin hubungan internasional dan juga mempelajari budaya mancanegara yang dimiliki oleh setiap negara. Jadi dengan adanya UKM HIKM di Undiksa ini sebagai wadah atau ruang bagi mahasiswa Undiksa yang ingin nih untuk bagaimana mempelajari caranya untuk menjalin hubungan internasional, karena di sini kalian bisa bertemu dengan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari luar dan sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Rektor kita ya untuk yaitu program internationalization at home yang tadi disampaikan juga oleh Uti. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Uti dan juga Dira tadi itu bisa menginspirasi Ganesha-Ganesha muda Undiksa yang ingin bergabung tapi di tahun ini belum berkesempatan. Semoga nanti bisa bertemu di tahun berikutnya seperti itu ya. Terima kasih juga untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika Anda rasa tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua sosial media yang kalian punya, biar makin banyak yang tahu juga bahwa Undiksa saat ini sudah memiliki UKM yang berhubungan dengan hubungan internasional dan kebudayaan mancanegara. Jangan lupa di-like juga videonya. Jika kalian belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Dan jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan karena ini kita masih dalam suasana pandemi, jangan lupa untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh